Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Detik Sumsel, kembali saya Darwin Sarkowi. Kali ini kita ketemu anak muda, tapi prestasinya cukup hebat ya. Ada Randy. Randy apa kabar? Baik. Randy ya? Iya bang. Randy adalah manajemen di Sriwijaya FC. Iya betul. Randy masih muda. Masih bang. Berapa tahun sih Pak? Umurnya berapa tahun? 26. Baru 26? Iya. Oh masih muda. Lim, kalah Lim. Masih 26 Lim. Masih muda nih ternyata. Ini sahabat Detik Sumsel, Randy adalah manajemen dari Sriwijaya FC. Iya. Pelatih ya? Enggak, saya ini untuk musim ini sebagai asisten direktur kompetisi bidang olahraga musim ini ya. Sebagai asisten direktur olahraga olahraga. Ya. Oke. Sebagai rekrutmen, scouting, internal apa itu? Pemain. Tugas saya ialah sebagian besar rinciannya gini. Tugas saya adalah scouting tim. Saya mencari scouting itu? Mencari bibit-bibit muda. Mencari bibit-bibit pemain. Baik di Liga 1, Liga 2 ataupun di Elite Pro Academy yang bisa kita bawa ke tim Sriwijaya FC untuk bertarung di musim ini. Musim ini musim yang keberapa ini? Ini saya musim kedua berarti. Yang kedua saya. Iya. Saya musim kemarin sebagai manajer tim. Sudah lama Randy jadi ngurusi Sriwijaya FC? Enggak, saya baru kalau masuk ke jajah manajemen saya baru hitungannya ini yang kedua. Musim kemarin yang pertama itu saya sebagai asisten manajer sebetulnya kemarin. Karena manajer tim kosong, saya naik jadi manajer tim. Untuk mengisi slot kosong yang di kompetisi kemarin. Dan di musim ini saya ditunjuk sebagai asisten direktur tadi. Di bagian internal dep dan scouting tim. Tugasnya apa saja? Tugas saya ialah yang pertama tadi mencari bibit muda, yang kedua saya mendampingi tim di saat pertandingan, dan kita juga mau membentuk EPA juga. Apa itu EPA? Jelaskan. EPA itu adalah Elite Pro Academy. Elite Pro Academy. Iya, yang diwajibkan oleh PT LIB untuk semua peserta tim Liga 2 musim ini. Kemarin kan kalau LIB itu mewajibkan tim hanya tim Liga 1 aja. Tapi untuk di musim ini LIB atau PSSI lah biar kata itu mungkin mengarahkan LIB untuk segera membuat pembinaan juga untuk tim-tim Liga 2. Ini menurut saya sih bagus sih Bang. Karena apa? Anak-anak muda di Indonesia ini banyak bakat sekali untuk sepak bola. Mau itu dari Aceh sampai ke Papua pun itu banyak sekali bakat. Cuman mereka ini kan nggak ada wadah sebenarnya waktu itu kemarin kan. Mereka hanya hidup mungkin waktu itu sebelum ada Elite Pro Academy mungkin di SSB doang. Nggak bisa langsung ke klub profesional. Nah dengan adanya Elite Pro Academy ini ada suatu wadah untuk pemain-pemain muda Bang. Langsung ke profesional ya? Bisa dikatakan profesional. Berkompetisi secara sehat dan ikut secara liga lah. Lebih tepatnya itu. Dia bertanding mungkin bisa home away atau di home turnamen kayak gitu. Mereka lawannya juga tim-tim kuat juga di Liga 2. Mungkin satu grup juga sama kita kan mungkin nanti Aceh, Pekanbaru, Medan. Jadi nanti akan ditandingkan. Ditandingkan betul. Siapa yang boleh masuk? Bisa masuk. Yang bisa masuk syaratnya satu harus kelahiran tahun 2006 sampai 2007. Dan juga wajib masyarakat Sumsel. Kita wajibkan karena ini Sriwijaya FC ini punya masyarakat Sumsel. Jadi yang punya masyarakat Sumsel, anak-anak yang orang tuanya mungkin kepingin anaknya untuk menjadi pemain sepak bola, bisa langsung masuk ke Elite Pro Academy dengan catatan tadi Elite Pro Academy Sriwijaya FC tadi. Saran tadi ya satu kelahiran 2006, 2007, terus bisa menunjukkan bahwa asli Sumsel dengan menunjukkan bukti kakak kartu keluarga itu aja. Dan kalau yang nggak ada klub, mungkin nanti bisa bikin klub untuk bisa bertarung. Berarti yang pemain-pemain yang tidak ada klub boleh masuk? Boleh Bang, siapapun terbuka. Tapi dia terlatih di sepak bola lah. Dengan saran tadi kan memang udah punya basic di sepak bola. Ya itu tentu nanti yang memilih ya tim pelatih. Berarti kepala mungkin kita minta bantuan dari
Coach Zul lah. Mungkin masyarakat udah tahu kan siapa pelatih kepala Sriwijaya FC musim depan kan. Ada pelatih kepalanya akan milih nanti ya? Ada. Oke, siap. Rencana, siapapun boleh masuk. Siapapun boleh daftar. Boleh, tanpa terkecuali. Tapi dengan cara yang saya bilang tadi. Umurnya kelahiran tahun 2006 sampai 2007. Oke, siap. Seluruh masyarakat Sumsel ini diundang oleh EPA. EPA itu Elite Pro Academy untuk pemain Sriwijaya FC musim depan. Oke, baik. Randi, ini kan masih termasuk baru lagi Sriwijaya FC yang muncul lagi. Benar. Sehingga masyarakat Sumatera Selatan merasa memiliki bahwa ada lagi Sriwijaya FC ini. Ya, benar. Apa konsep baru dari Sriwijaya FC yang akan ditawarkan ke masyarakat? Konsep baru Sriwijaya FC adalah SFC Reborn. Kita sebagai manajemen menggunakan namanya SFC Lahir Kembali. Lahir kembali untuk masyarakat Sumsel kembali. Ya, tadi Sriwijaya FC ini sebetulnya sempat hilang kepercayaan lah dari masyarakat Sumsel kan, dengan tanda kutip banyak masalah mungkin di belakang ini. Nah, kita manajemen membuat satu gebrakan yang baru, yaitu SFC Reborn tadi. Biar apa? Biar masyarakat bisa mendukung kita lagi. Kita butuh bantuan, Bang, butuh dukungan juga. Musim kemarin, badai yang kita lewat itu udah nggak bisa disebutkan lagi badai apa itu. Sangat deras, sangat sedih lah, sangat pilu. Masalah yang nampak jatuh tuh banyak sekali ke kita. Beruntung berkali-kali ya? Berkali-kali, Bang. Udah dicambuk kiri kanan, depan belakang tuh udah kayak. Tapi masih eksis Sriwijaya FC ya? Masih, Bang, sampai saat sekarang. Ya? Iya. Orang teman-teman saya yang di Jakarta, terus ada yang di luar-luar kan, pemain-pemain juga selalu bilang kasih support, dukungan sama kita untuk melewatkan badai musim kemarin. Dan ya alhamdulillah ya kita bisa ngelewatin badai itu kan, walaupun dengan terjangan angin juga lagi kan. Ya, tapi macam-macam ya, macam-macam, Bang. Ya, cuman tadi kan mungkin memang masih rezeki kita bertahan di Liga 2, dan untuk saat ini musim depan ya kita harus berbenah. Kapan musim depan akan dimulai? Musim depan rencana mulai itu kemungkinan kalau nggak meleset dari jadwal itu akhir Agustus atau awal September. Karena nanti mungkin ada jeda juga di Desember itu, kalau nggak salah nanti ada jeda SEA Games kalau nggak salah. Jeda SEA Games itu semua kompetisi di Indonesia itu kayaknya stop. Dan termasuk Sriwijaya FC juga akan stop juga, istirahat sebentar ya. Istirahat karena itu udah dijadwalkan oleh LIB kan. Biar karena pemain-pemain timnas muda itu kan banyak dari Liga 2 juga, Bang. Gitu ya. Iya, pemain-pemain yang berlaga di SEA Games juga kan. Gabungan antara Liga 1 Liga 2. Mungkin nanti kita kena imbasnya juga kan, persiapan kompetisi itu kayak gitu kan. Targetnya apa sih, Ren? Target dari sebenarnya Sriwijaya FC nanti ke depannya pengen seperti apa? Target kita sebenarnya, Bang, itu untuk musim ini ya, terkhususnya itu kita nggak usah muluk-muluk dulu lah. Minimal kita bisa bertahan di Liga 2 dulu. Karena kita harus banyak perbaikan. Cuman tapi harus dipungkirkan kalau memang kita bisa survive di putaran pertama, andai katakan kita nih 10 tim nih dalam kompetisi yang baru Liga 2 ini ya. Kita lihat dulu perjalanan kita. Kalau misalnya di musim pertama, ibarat kata tuh di pertengahan musim nanti kita ada di stuck di peringkat 4. Kita harus rubah konsep kita untuk gas, untuk ambil tiket lolos langsung ke Liga 1. Itu kan target kita sebenarnya, itu kita ini nggak perlu emosi untuk langsung lolos ke Liga 1. Karena apa? Kita harus perbaiki dulu yang ada dulu. Internal kita harus dikuatin dulu pondasinya, seperti Pak Anggoro bilang waktu itu kan. Kita kalau cuma emosi mungkin ya nggak bisa bertahan lama di Liga 1. Banyak kok tim-tim yang naik dari Liga 2 tiba-tiba besoknya turun lagi. Karena kita nih ingin bangkit kepercayaan dulu, Bang. Jadi masyarakat percaya sama kita, sponsor udah banyak masuk ke kita, jadi kita enak. Karena untuk ke Liga 1 itu yang pasti budget lebih gede lagi dari Liga 2. Kita harus survive dulu di Liga 2. Kalau kita udah sehat ya pasti semua badai bisa kita lewatin. Jangan kan Liga 1, mungkin bisa ke Liga Champions Asia lagi kalau memang kita udah kuat pondasinya. Tapi selama ini kondisi Randi sendiri Liga 2 di SFC kita sekarang ini itu aman-aman saja. Aman ya. Aman. Insya Allah bisa masuk jalan lah pokoknya ya. Kalau memang ditakdirkan kita untuk lolos ya pasti bisa lolos. Gini, Bang, selama saya di sepak bola, Bang, nggak semua pemain bintang itu menjadi jaminan untuk kita lolos ke Liga 1.
Itu yang perlu ditahu. Saya di sepak bola ini ya udah banyak belajar dari klub-klub yang profesional juga kan. Udah banyak cerita sama teman-teman. Kita contoh aja lah Rans. Musim pertama dia di Liga 1 nggak bisa juga survive. Dikatain dia kurang biaya, saya rasa enggak. Dikatain dia kalah pemain, saya rasa enggak. Ya tadi bang, tim itu nggak bisa dibentuk dengan instan. Tim itu ada proses bang. Prosesnya itu nggak gampang. Sama kayak pelatih timnas Sintayong juga kan membuat timnas kita enak di tahun sekarang kan bukan waktu instan, bukan waktu 3 bulan atau 1 tahun. Butuh bertahun-tahun kan untuk membangkitkan timnas kita kan. Sama kayak tim. Di tim itu nggak bisa. Nah itulah kenapa saya sama Pak Anggoro sepakat untuk pemain muda kita rekrut itu wajib kontraknya 2+1. Apa itu 2+1? Jadi 2+1 itu 2 musim plus tambahan 1 musim opsi perpanjangan kontrak. Kenapa biar itu? Biar itu akan diterapkan ke seluruh pemain. Seluruh pemain muda. Dan untuk pemain senior mungkin kontraknya ya 1+1. 1 musim perpanjangan 1 musim. Tapi kan kita perlu evaluasi juga tentunya. Dan kita sepakat juga dengan pelatih yang sekarang ya pelatih mendukung kita. Dan artinya gebrak manajemen ya pelatih dukung. Karena itu hal yang bagus kan untuk sebuah tim dibentuk dengan kekompakan yang dari awal sampai nanti ada hasil. Dukungan dari orang tua hebat, bagus. Bagus. Masyarakat Palembang, Sumatera Selatan. Untuk saat ini ya banyak sih bang yang nge-DM saya untuk menanyakan EPA. Pak, kapan nih anak saya bisa daftar EPA? Sudah banyak ya? Bang nge-DM saya. Terus ada yang responnya sudah banyak. Sangat baik respon masyarakat. Masyarakat nggak sabar bang. Dengan adanya EPA Sriwijaya FC ini nggak sabar. Karena mereka tahu di Palembang ini kan yang eksis baru Sriwijaya FC yang paling eksis kan bisa dikatakan dengan tanda kutip. Ya kita yang punya EPA ya mungkin masih Sriwijaya FC kalau di Liga 2 kan karena satu tim yang dari Sumsel. Nah itu masyarakat Sumsel ini sampai ada orang tua yang nge-DM saya, bang kalau ada udah mulai Liga EPA seleksi kabarin ya karena saya mau daftar anak saya untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Saya justru bangga. Berarti orang tua mendukung nih dengan adanya EPA Sumsel nih. Apalagi orang tua yang berduit ya, ini butuh kita ya. Waduh, kalau itu kan bicara masalah itu ya pasti kita sangat mendukung kan, apalagi ada dukungan sponsor juga nanti masuk. Wah, luar biasa itu pasti. Siap. Oke, baik. Randy, apa lagi yang ingin ditawarkan ke masyarakat Sumsel terkait dengan Sriwijaya FC ini? Ya, saya apakah hanya iming-iming saja nanti insya Allah FC akan ke Liga 1 lagi atau seperti apa? Ya, perlu digarisbawain ya kalau kita untuk Liga 1 ya pasti targetnya ya sangat ingin kembali Sriwijaya FC itu kembali ke habitatnya. Habitat. Iya, karena habitat Sriwijaya FC itu bukan di Liga 2. Karena Sriwijaya FC itu bukan tim kecil, Bang. Sriwijaya FC itu udah punya rekor muri 3 kali juara berturut-turut Copa. Terus juga sudah double winner dan itu hanya bisa dilakukan oleh Sriwijaya FC, Bang. Sampai saat sekarang, Bang. Belum sejarah itu luar biasa. Udah mewakilkan Indonesia di kancah Asia juga terus Sriwijaya FC kan. Ya kita tahu bang, masyarakat ingin Sriwijaya FC itu lolos ke Liga 1. Saya sangat yakin masyarakat tuh ingin sekali karena kita udah 6 tahun loh di Liga 2. Untuk musim ini ya sudah termasuk 6 tahun. Ya tapi kembali lagi bang, kita kalau kembali secara instan saya rasa pasti jatuhnya juga instan juga. Dan pasti menyakitkan hati masyarakat lagi. Lebih baik kita berproses bang. Proses itu kan mungkin ada waktu yang lama, mungkin ada waktu yang sebentar. Nah, kita ini ingin prosesnya itu kita kuatkan fondasi, kita udah kuat, baru kita tancap gas dengan sebaik mungkin. Terbaik lagi apa yang perlu ditambahkan nanti? Tadi tentang pelatih. Kalau untuk pelatih ya kita udah hampir sepakat sama Coach Ahmad Zulkifli ya. Ahmad Zulkifli itu juga ya pelatih muda, udah ibarat kata tuh udah tahu juga dengan pemain-pemain yang muda. Karena SFC musim ini bisa saya pastikan ya banyak anak-anak muda, Bang. Anak-anak muda di SFC ini untuk musim depan ya skuadnya hampir ya 70% anak-anak muda. Untuk pemain senior kita harus tahu ya mungkin kita kembalikan lagi kapten kita musim kemarin, Hafid Ibrahim.
Pemainnya ditambah lagi atau di-upgrade lagi? Pemain kita penambahan Bang, di-upgrade. Tentunya untuk pemain musim lalu kita masih mempertahankan Padli, striker kita, pemain muda kita kan yang masih ibarat kata tuh berjuang sama kita musim kemarin, membantu kita juga. Ada Padli, ada MGS Zakaria di posisi pemain-pemain lama, ada 2 kiper kita pertahankan, ada Tri Hamdani, Guntora, ada Hendra Mule. Ini pemain ini insya Allah nanti akan menjanjikan. Insya Allah bakal menjanjikan ya. Insya Allah kita tentu bakal ngupgrade pemain-pemain lagi kan untuk tambahan posisi yang kita anggap kurang lah musim lalu. Mungkin di posisi ya tengah kita akan tambah, di posisi back kita tambah juga, di posisi penyerang kita tambah, dan satu lagi kita kembalikan pemain-pemain Sumsel Bang. Untuk pemain musim ini yang kita kembalikan untuk yang pemain Sumsel ya, itu ada Yogi Noprian Bang. Salah satunya Yogi, Akbar Zakaria dari Persikota. Sebetulnya kita sama Akbar Zakaria itu udah sepakat sih untuk kembalikan dia di putaran kedua. Karena hanya terkendala surat izin keluar dari klub sebelumnya, jadi kita nggak bisa bawa dia. Oh, jadi orang-orang lama akan kembali lagi? Kembali Bang, tentunya. Yang tentunya pasti yang punya histori terhadap Sriwijaya FC ya. Kayak Akbar Zakaria, Hafid Ibrahim itu kan dulu dari Sriwijaya FC U21. Dan udah pernah juara juga kan di liga kompetisi kelompok umur kan waktu itu ya. Kita berharap dengan hadirnya mereka sebagai pemain senior bisa membimbing adik-adiknya, junior-juniornya yang ada di pemain-pemain musim ini. Dan untuk pemain musim ini rencana kita itu di 28 pemain sampai 30 pemain. Ada berapa banyak pemain kita? Untuk saat sekarang yang udah hampir sepakat ya mungkin baru di sekitar 23-24 pemain. Itu sudah merasa cukup? Itu belum, tentu belum. Tentu kita masih harus koordinasi dengan pelatih kepala kita. Untuk pemain asing juga harus kita bicarakan siapa yang harus kita rekrut. Kita jangan sampai untuk musim depan itu kayak beli kucing dalam karung. Karena untuk pemain asing itu kalau dia mainnya lebih under dari pemain lokal pasti dihujat Bang habis-habisan. Karena kita ini ingin pemain asing itu lebih dari pemain lokal kita. Bisa mengangkat tim juga, membantu tim. Dan saya juga tekankan sama pemain, kita harus saling percaya antar pemain. Siapa yang turun itu pasti pilihan terbaik oleh pelatih. Pelatihnya ada pergantian, ada perubahan? Pelatih untuk pelatih kepala ada, tapi untuk asisten pelatih ya ada penambahan. Untuk yang terbaru ya mungkin yang masyarakat udah tahu ya, pelatih fisik kita udah rekrut coach Sunandar Boro. Sunandar Boro itu berkata tuh musim ini dia menjadi 2 gerakan. Pertama pelatih fisik, yang kedua menjadi tim analis. Nah, dan kalau menurut saya tim analis ini udah di sepak bola modern udah hal biasa. Ini analis ini ibarat kata tuh gimana ya Bang ya? Sudah terjadi di sepak bola modern. Jadi analis ini. Dan itu ada di SFC ya? Ada di SFC di musim ini. Dan itu gebrakan kita juga. Jadi analis kan kita bisa mencari kelemahan lawan juga untuk kedepannya. Dan kalau kekurangan kita kan mungkin tim analis kan lebih tahu apa yang harus ditingkatkan di Sriwijaya FC, apa yang harus kita lawan di klub-klub. Misalnya contoh nih, kita berhadapan sama tim-tim kuat di Sumatera, kayak Medan. Apa yang harus kita cari tahu? Permainan Medan seperti apa? Apa dia main long ball atau dia main tiki taka atau dia main bola pendek? Kita itu harus ada tim analis yang menganalisinya. Ibarat kata jadi kita tahu nih, oh cara ngadepi pemain Medan seperti ini. Oh cara ngadepi pemain Aceh nanti seperti ini. Karena pemain-pemain dari tim-tim Sumatera ini rata-rata bermain kalau ketika ketemu Sriwijaya FC itu bermainnya wah luar biasa. All out-nya itu luar biasa, sampai pun stadion pun di Liga 2 musim kemarin kita lawan Medan itu udah hampir 12.000 penonton loh Bang. Itu sejarah loh Bang. Sejarah karena musim yang kemarin kita lawan Medan itu ya nyentuh di 6.000 7.000. Dan musim ini 12.000 penonton. Wah, itu sejarah tim Sriwijaya FC di Liga 2 juga, itu rekor Bang. Itu belum pernah tercipta selama 5 tahun kemarin. Dan itu baru tercipta di musim kemarin Bang. Di Liga 2? Di Liga 2 Bang. Berarti jadi kaya ya? Kalau kaya itu pendapatan tiket ya saya rasa belum juga ya Bang. Belum. Belum. Karena kita
ya pertama dengan adanya supporter Bang, penonton dari masyarakat itu membangkitkan anak-anak untuk semangat untuk bertanding luar biasa. Yang berkata ya, mungkin atmosfernya benar-benar hidup ya. Benar Bang, kita kalau lihat kemarin lawan Medan Bang, kita lihat pemain asing Medan itu mungkin kalau tanpa supporter Bang, wah kita lihat nih pemain asingnya tinggi-tinggi semua, sedang kita nggak pede nih lokal kan sebenarnya. Cuman karena tadi didukung anak-anak ini, dicambuk semangatnya, mereka lebih gila ternyata Bang. Dan terbukti kan, kita dengan golnya Rehan Firdaus, gemuruh supporter itu makin semangat menggebu dan terbukti kita bisa bertahan. Oke, baik Randi, terima kasih. Mudah-mudahan masyarakat Sumsel dan Palembang Sumatera Selatan semangat lagi untuk mendukung Sriwijaya FC. Pasti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.